Shalom adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Ika harap hari ini adik-adik dalam keadaan yang baik. Ayo, hari ini siapa yang rindu mau dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Adik-adik, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, hari ini kakak mau bilang adik-adik harus duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang duduk yang manis, kita mau berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, kita mau ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kita mulai berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi pikiran dan hati kami agar kami siap menerima firman yang akan Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Ika mau cerita yang luar biasa. Ayo, ada yang tahu nggak? Kak Ika hari ini mau cerita apa? Kak Ika hari ini akan bercerita tentang 10 orang sakit kusta. Diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ayo kita ulang lagi ya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan di Yerusalem. Tuhan Yesus melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba ada 10 orang sakit kusta. Dia berdiri dan memanggil Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak? Sakit kusta itu sakit apa ya adik-adik ya? Sakit kusta ini sakit yang seluruh badannya penuh dengan luka. Lukanya ada yang sampai bernanah, ada yang sampai keluar darahnya. Ngeri adik-adik, pasti sakit ya. 10 orang kusta itu berteriak memanggil Tuhan Yesus. Guru, guru, Yesus guru, kasihanilah kami. Yesus guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak dengan lantang adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus menoleh. Tuhan Yesus penasaran siapa yang memanggil dia. Ternyata ada 10 orang sakit kusta datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak menyembuhkan orang sakit kusta? Ayo, kira-kira bisa nggak? Bisa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit kusta karena Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Kemudian Tuhan Yesus memandang mereka. Tuhan Yesus memandang orang yang sakit kusta itu, kemudian berkata, "Pergilah, perlihatkanlah kepada para imam. Perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Karena pada zaman dahulu hanya para imam yang bisa melihat apakah orang sakit kusta itu sudah sembuh atau belum. Kemudian 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan ia melakukan perintah Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menemui para imam di bait Allah. Mereka berlari dengan kencang. Kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan 10 orang yang punya penyakit kusta itu di tubuhnya, sakit kusta di tubuhnya hilang adik-adik. Mereka semua kaget. Di tengah perjalanan ternyata mereka sudah sembuh. Kulit mereka yang tadinya bernanah, yang tadinya berdarah, yang tulang-tulang mereka terasa sakit, saat itu juga kulit mereka jadi sembuh, tidak ada luka lagi.
mereka sudah sehat lagi. Kemudian hanya dari 10 orang itu hanya 1 orang yang ingat perkataan Tuhan Yesus. 1 orang itu pergi menemui Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan nyaring karena dia bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan dia. Kemudian 1 orang itu tersungkur di bawah kakinya Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku telah disembuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang sakit kusta itu, di manakah yang ke-9 orang sakit kusta itu? Tetapi yang ke-9 orang sakit kusta yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus tidak datang kembali mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mereka hilang begitu saja. Mereka lupa kalau 9 orang itu telah disembuhkan Tuhan Yesus. Hanya 1 orang yang ingat untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit kusta itu, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini berarti kita bisa dapat pelajaran adik-adik dari firman Tuhan hari ini. Jadi kalau ketika adik-adik saat ini, mungkin adik-adik saat ini ada yang sakit, mungkin ada yang badannya demam, ada yang batuk, ada yang pilek, harus kemana datangnya? Harus ke Tuhan Yesus. Datang ke Tuhan Yesus, minta kesembuhan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit yang saat ini adik-adik sedang alami. Dan jangan lupa, kalau sudah disembuhkan Tuhan Yesus, harus apa adik-adik? Harus mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan adik-adik. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dadah.